Halo adik-adik, ketemu lagi ya bersama Kakak Tian. Di vlog kali ini Kakak Tian melanjutkan perjalanan ya. Setelah sampai di Yogyakarta, kemarin Kak Tian sudah jalan-jalan ke Taman Sari di Yogyakarta. Sekarang Kakak Tian melanjutkan perjalanan yaitu ke Keraton Jogja. Nah adik-adik, seru sekali ya pada liburan kali ini. Kak Tian berkeliling Jogja, tapi memang belum semua tempat Kak Tian kunjungin ya. Nah, yang Kak Tian kunjungin kali ini adalah Keraton Jogja. Di sini kita dipandu dengan tour guide-nya yang sudah disediakan di pintu depan Keraton Jogja. Jadi adik-adik bisa liburan sambil melihat suasana Keraton Jogja sambil diceritakan sejarah-sejarahnya. Nah, seperti apa sih videonya? Yuk kita saksikan. Let's go. Keraton Jogja. Ini 200 tahun ya Bu? Ya. Boleh dipegang Bu? Boleh pegang. Wih, ya, gembok. 200 tahun umurnya. Wih. Coba dulu aja udah canggih dulu ya. Iya. Ya istilahnya udah canggih. Zaman Belanda. Kuncinya awas hilang. Teman-teman, inilah suasana di dalam Keraton Jogja. Suasananya sejuk sekali ya karena banyak pohon-pohon. Seperti apa sih keseruannya? Yuk ikutin terus ya. Buat adik-adik yang sudah pernah kesini, coba tolong komen di bawah ya. Rumahnya raja. Tapi sekarang memang nggak ditempatin Bu. Sekarang di belakangnya. Oh, di belakang. Karena udah jadi satu sama istri. Oh iya iya. Sultan. Rumahnya raja. Rumahnya raja. 1 sampai 9. Yang 10 udah modern di belakangnya. Oh, di belakang. Kan istrinya hanya 1. Yang dulu kan banyak. Banyak. Itu rumahnya Hamengkubuwono. Sana untuk pertemuan agung. Jadi kalau ada perkawinan, sunatan. Nah, ini untuk main musik nih. Iya. Nah teman-teman, pada bagian tanahnya kita lihat ternyata sudah diberi pasir ya sekarang ya. Konon pasirnya ini berasal dari pantai Parangtritis. Langsung nggak pakai alas. Loh, tapi kalau misalnya gini gimana? Ya kalau pasir gini kan udah bersih lagi. Pasirnya Pasir dari hitam. ini ya Bu, pasir itu ya. Pasir pantai selatan. Pantai Selatan. Iya. Tuh teman-teman, di keraton ini sengaja ditumbuhi, maksudnya ditaruh pasir ya, supaya tidak tumbuh rumput. Jadi ini pasirnya dari pantai selatan. 1756. Dalam hati. Setahun setelah perjanjian Giyanti. Hmm. Sawonya tuh seperti itu. Ini nanti kalau pas musim tuh baru semua berbuah. Oh ini sawo ya Bu? Ya. Oh Sawo tuh, kecil. sawo kecil. Tuh bijinya suka untuk main congklak. Komplek keputraan ya, jadi anak laki-laki sama perempuan dipisah. Tuh jadi ini untuk laki-laki. Dengerin, ini nanti suatu hari masuk pelajaran sekolah. Keraton Jogja dibangun tahun berapa? Tapi dengerin Kak, kupingnya. Berapa? 1700. Nah, ini di dalam ini komplek kasatriannya. Di dalam situ ada ya. tempat pangeran-pangeran, putra mahkota, dan sekolahnya. Nanti kalau udah lulus dari sekolahnya di sini, nanti dikirim ke Belanda. Tuh dikirim ke Belanda.
Nah, teman-teman dan adik-adik semua, sekarang Katian berada di dalam Museum Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Jadi di sini terdapat barang-barang bersejarah peninggalan beliau dan banyak foto-foto yang menjadi kisah dari perjalanan beliau ya. Keren sekali ya buat adik-adik, kalian harus kesini mengenal sejarahnya. Yuk adik-adik kita lanjut lagi videonya. Let's go, ikutin terus ya. Ayo suruh. Nah adik-adik, Museum Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini berada di dalam kompleks Keraton Yogyakarta yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tanggal 18 November 1990 sebagai sarana untuk mengenang seorang tokoh. Museum Hamengkubuwono ke-9 tidak hanya merupakan tempat menyimpan benda mati. Artefak saksi keberadaan tokoh tersebut berusaha dihidupkan di dalam pameran. Benda-benda tersebut dipilih dan dipamerkan secara berkelompok dan dengan urutan tertentu. Ditambah keterangan-keterangan pada label sehingga membentuk suatu cerita yang mengagungkan sang tokoh. Hal ini masih ditambah dengan bangunan museum berarsitektur Jawa dengan berbagai ukiran keemasan khas keraton, menekankan kebesaran Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di museum ini pengunjung dapat melihat keterlibatan Sri Sultan dalam perjuangan kemerdekaan, dalam kegiatan di keraton sebagai seorang Sultan Yogyakarta, pejabat negara Republik Indonesia, berbagai kegiatan lain seperti pramuka. Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Bapak Pramuka Indonesia. Juga keseharian sebagai seorang pribadi. Terdapat meja kerja, berbagai penghargaan, pakaian, dan berbagai benda lain seperti pakaian seragam militer. Pengunjung juga diajak mengenang bahwa Sultan ini meskipun dididik di Barat, tetapi adalah seorang Jawa. Selembar prasasti marmer di ruang utama museum memuat kalimat terkenal dalam pidato penobatan Sultan pada tanggal 18 Maret 1940. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Benda-benda atau peralatan foto-foto dan tanda jasa serta barang yang ditampilkan dalam museum ini khusus milik maupun yang diterima almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, adik-adik, itulah tadi sumber museum sejarah Museum Hamengkubuwono ke-9 yang kalian dapat dari artikel ya di Google arsipindonesia.org.
Nah, adik-adik dan teman-teman semua, selesai juga jalan-jalan hari ini. Kakak Tian tadi ke Keraton Jogja ya. Nah, sebenarnya di Jogja ini masih banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi ya. Jadi dalam sehari mungkin bisa dapat 3 atau 4 tempat, itu tergantung kalian ya. Nah, teman-teman, habis ini kita mau jalan-jalan lagi, tapi kita mau cari makan dulu ya, sekalian melihat pembuatan batik, cara pembuatan batik. Oke, adik-adik dan teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian juga ya. Dan buat adik-adik yang sudah pernah liburan ke Jogja, coba komen, atau kalau kalian yang tinggal di Jogja, jangan lupa komen juga ya. Oke adik-adik, sekian dulu videonya, semoga kalian terhibur. Terima kasih, see you on the next video. Namanya canting. Nah, canting ini satu set itu ada 3 macam lubang. Lubang yang paling kecil untuk membuat titik-titik seperti ini, ya. Dan lubang yang sedang untuk menggaris dalam ruangan. Contohnya ya, tadi yang kena warna kuning, saya lindungi dengan lilin, saya tutup semuanya dengan sunblock, yaitu ya, diblok semua. Yang tadi merasa kena warna kuning, ya. Kita melihat proses pembuatan batik ya, teman-teman. Ada turis. Oh, ini sudah bisa dipasang, tapi menggunakan cahaya dari belakang. Oke. Dan batik pun yang asli itu antara depan dengan belakang sama. Tadi saya katakan ya, kalau batik depan dan belakang sebelah sana itu berarti batik cap ya, itu pasti luntur ya Mbak ya. Nah ini contohnya ini sudah jadi, sudah selesai. Yang depannya biar nampak bagus, setelah selesai dibatik, yang bagian depan baru dibatik lagi menggunakan peragat. Iya. Ada cahaya ya, pantulan. Jadi ingin tahu, ini gambarnya Rama dan Sinta. Rama dan Sinta ini sebagai simbol atau lambang di antara pasangan yang setia. Lagi ada apa istilahnya ini, motor listrik ya kayaknya ya. Nah adik-adik, setelah berkeliling-keliling, kita makan dulu yuk di sop ayam Pak Min. Rasanya sih enak banget ya kalau menurut Kakak Tian, dan untungnya tidak ngantri. Setelah itu kita mau seger-seger dulu ya, cari yang seger-seger, yaitu kita mau makan es krim di Tempo Gelato. Nah, buat teman-teman dan adik-adik semua, siapa nih yang sudah pernah kesini? Coba komen ya. Kita makan es krim di Tempo Gelato, enak sekali. Cuman agak bingung ya, karena rasanya itu banyak banget. Jadi kalau kita mau coba variasi rasa, banyak sekali pilihannya di sana. Adik-adik harus nyobain ya. Nah, sekian dulu adik-adik jalan-jalan kali ini. Semoga adik-adik yang pengen jalan-jalan cepat terlaksana ya jalan-jalannya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Sampai jumpa adik-adik.